Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, saya akan mengingatkan kembali tentang kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terhormat, dan bagaimana perjuangan beliau ketika awal-awal memeluk Islam. Salah satu sahabat yang saya ceritakan ini, yang saya kisahkan ini adalah perjuangan Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaan-penderitaan yang beliau alami ketika beliau memeluk agama Islam. Bilal al-Habsyi adalah sahabat yang masyhur karena beliau adalah seorang muadzin tetap di Masjid Nabawi. Pada mulanya ia adalah seorang budak milik orang kafir, kemudian ia memeluk Islam, yang menyebabkan ia banyak menerima berbagai siksaan dari majikannya. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan sahabat Bilal di atas padang pasir yang sangat panas di terik matahari seraya meletakkan batu besar di dadanya, sehingga sahabat Bilal ini sulit bergerak sedikit pun. Lalu dikatakan kepada sahabat Bilal, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Maka sahabat Bilal berkata, Ahad, hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ia dirantai dan dicambuk terus menerus sehingga badannya penuh luka. Dan pada esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau mati perlahan-lahan dengan cara tersebut. Orang yang menyiksa sahabat Bilal radhiyallahu anhu silih berganti. Kadangkala Abu Jahal atau Umayyah bin Khalaf, bahkan orang lain pun ikut menyiksanya. Setiap orang berusaha menyiksanya dengan lebih berat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal ini, maka sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu menebusnya dan segera memerdekakannya. Semenjak saat itulah sahabat Bilal terbebas dari budaknya karena dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Nah, faedah dari kisah ini adalah orang-orang Arab musyrik telah menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka, dan sebagai lawannya Islam mengajarkan tauhid hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal
radhiyallahu anhu selalu berucap ahad, ahad, hanya satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita banyak melihat cinta yang palsu. Sekarang ini kita banyak melihat cinta yang palsu. Seorang yang dicintai tentu akan merasa nikmat bila disebut namanya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan berguna di dunia dan di akhirat? Cinta itulah yang membuat sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu rela disiksa sehingga penderitaan demi penderitaan menimpanya. Meskipun para pemuda kafir Mekah menggiring dan menghinanya di jalan-jalan. Ia terus berkata, ahad, ahad, hanya satu yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan yang pernah dialami oleh sahabat Bilal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai muadzin yang selalu berkhidmat mengumandangkan adzan, baik ketika tinggal maupun ketika dalam perjalanan. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia tetap tinggal di Madinah Thayyibah. Hanya saja ia tidak tahan melihat tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kosong, sehingga ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad, dan beberapa lama ia tidak akan kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, betapa dolimnya kamu sehingga kamu tidak menziaraiku." Begitu bangun dari mimpinya, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Hasan dan Husain radhiyallahu memintanya mengumandangkan adzan. Ia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang sangat dicintainya itu. Ketika mulai adzan, terdengarlah suara adzan seperti pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara itu sangat menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga para wanita keluar dari rumah-rumah mereka dengan meneteskan air mata. Ia tinggal beberapa hari di Madinah, lalu kembali ke Damsyik dan wafat pada tahun ke-20 Hijriah. Itulah sepenggal kisah sahabat Bilal radhiyallahu anhu ketika meninggalkan Madinah karena tidak kuat tempat yang selama ini didiami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkannya dan kosong. Untuk itulah sahabat Bilal meninggalkan Madinah, dan kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memerintahkan untuk adzan di Madinah. Kedatangan sahabat Bilal karena sahabat Bilal sangat mencintai Rasulullah, maka beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan diperintahkan untuk datang ke Madinah. Begitulah sepenggal kisah sahabat Bilal, betapa cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat bagi kita, mengingatkan kita semua kepada sejarah-sejarah sahabat Bilal dan juga sejarah-sejarah yang lainnya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.